Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Kusadalina dengan NIM 1705622127. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Memahami Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia. Di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu konteks umum identitas nasional, lalu yang kedua ada unsur-unsur identitas nasional, dan yang ketiga adalah kebudayaan Indonesia yang merupakan contoh identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional ini berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas yang berarti ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada diri seseorang. Nah, sedangkan nasional ini merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan secara fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisiknya yaitu seperti keinginan, tujuan, dan cita-cita. Nah, terdapat pengertian dalam konteks Indonesia menurut Ganeswara bahwa identitas nasional ini merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan dari berbagai suku yang bergabung dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah pengembangannya. Dan identitas nasional ini dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional. Nah, menurut Ubaidillah terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, yaitu yang pertama ada pola perilaku. Maksudnya pola perilaku di sini yaitu gambaran perilaku yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu seperti adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Ini merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Lalu yang kedua ada lambang-lambang. Maksudnya ini merupakan sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara, yang misalnya dinyatakan sebagai dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada alat-alat perlengkapan. Maksudnya alat perlengkapan di sini merupakan perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah mencapai tujuan yang berupa membangun bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunannya itu seperti candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya yaitu yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, yang contohnya seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk identitas nasional Indonesia ini menurut Winarto, yaitu yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada bendera negara yaitu sang merah putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Lalu yang keempat ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Lalu ada semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada dasar falsafah negara yaitu Pancasila, dan ada hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk negara kesatuan kita yaitu Republik Indonesia. Nah, keberagaman identitas nasional bangsa Indonesia ini harus disikapi dengan bijaksana, karena keragaman ini merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa kemampuan menghargai adanya perbedaan, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia suatu saat nanti akan hanya tinggal kenangan. Nah, pembahasan ketiga kita itu yaitu contoh budaya Indonesia sebagai identitas nasional. Nah, salah satu kebudayaan Indonesia yang saya pilih ini berasal dari kebudayaan Sunda. Nah, masyarakat Sunda ini tidak hanya mempunyai etos dan nilai budaya tersendiri, akan tetapi mereka memiliki kesenian budaya Sunda yang bisa dibilang cukup terkenal oleh masyarakat dari luar Jawa Barat ini. Nah, apa aja sih kebudayaannya? Nah, yang pertama ini ada kesenian sisingan. Nah, kesenian sisingan ini berasal dari usaha masyarakat dari Kabupaten Subang dalam membebaskan tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan. Nah, sisingan ini juga memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Untuk permainannya sendiri pun sisingan dimainkan oleh 4 orang, nah yakni 2 orang anak yang menunggangi singa dan beberapa pemuda yang bertugas untuk mengiringi jalannya. Nah, rangkaian kegiatan dengan diiringi alat musik tradisional Sunda tentunya.
Nah, seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disebut juga disunat ya, agar mereka merasa terhibur. Lalu kebudayaan yang kedua dari adat Sunda ini ada tari jaipong. Siapa sih yang gak kenal tari jaipong ya? Nah, tari jaipong ini diprakarsai oleh Gugum Gumbira dan Haji Suwanda pada 1976. Tempatnya di Karawang. Nah, dulu instrumen yang digunakan pada tari jaipong ini masih sederhana seperti gong, gendang, rebab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tari jaipong ini meluas di daerah Jawa Barat dan mendapatkan sambutan-sambutan yang hangat dari masyarakat sekitar. Nah, hingga akhirnya tari jaipong ini menjadi tari tradisional khas Jawa Barat. Nah, kesenian budaya Sunda ini yang satu ini dikenalkan pertama kalinya oleh Sunan Kudus, tepatnya di daerah Kudus, yang diketahui atau dikenal dengan wayang menak. Nah, kemudian dipertunjukkan di Cirebon dan dikenal dengan bahasa wayang Cepak. Dalam budaya Sunda sendiri, wayang golek ini disebut dengan si cepot. Nah, kebudayaan dari Sunda ini yang terakhir ada baju kebaya, baju adat tradisional dari Sunda yaitu baju kebaya ya. Nah, pakaian tradisional Sunda ini mempunyai bagian-bagian tersendiri, baik untuk laki-lakinya maupun perempuannya. Nah, dari materi ketiga yang tadi saya jelaskan ini ada kaitannya dengan pendapat Ujang Chandra bahwa kebudayaan adalah salah satu dari identitas nasional. Nah, yakni pada budaya adat Sunda tadi merupakan jati diri yang telah membangun nilai-nilai norma dan simbol-simbol yang menjadi ikatan nasional. Nah, identitas atau jati diri disebut bersifat unik, beda dari yang lain dan tidak dimiliki oleh masyarakat belahan dunia lainnya. Jika ada kemungkinan hanya menyerupai, tidak persis. Jadi budaya Sunda ini adat Sunda ini salah satu dari identitas nasional karena budaya adat Sunda ini menjadi unsur dari pembentuk budaya nasional yang diakui sebagai identitas nasional.